Saudara, selamat pagi. Anda menyaksikan program khusus spesial peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-77 Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama saya, Bayu Sutiono. HUT TNI diperingati setiap tanggal 5 Oktober setiap tahunnya. Adapun rangkaian kegiatan untuk peringatan HUT TNI tahun ini akan digelar di Istana Merdeka, di kawasan Medan Merdeka Jakarta, hingga ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia hari ini. Dan saudara, ada beberapa laporan yang akan kami persiapkan dari lapangan. Dari lokasi tempat berlangsungnya peringatan HUT TNI yang ke-77 di Istana Merdeka. Nanti ada jurnalis Kompas TV di sana. Dan Anda mengetahui bahwa ada kru Kompas TV yang juga sekarang sedang bersama mengikuti pelayaran dari KRI Bimasuci. Salah satu KRI latih atau kapal latih bagi para taruna Angkatan Laut yang sedang berlayar mengelilingi separuh dunia, di mana kru Kompas TV juga ikut bersamanya. Kami nanti juga akan menyampaikan laporan peringatan HUT TNI dari KRI Bimasuci yang sekarang berada di Darwin, Australia. Dan beberapa laporan lainnya serta informasi-informasi lain yang berkaitan dengan Hari Ulang Tahun ke-77 Tentara Nasional Indonesia yang jatuh pada hari ini 5 Oktober 2022. Dan sekarang kita akan menuju ke Darwin, Australia. Rangkaian Hari Ulang Tahun atau peringatan HUT ke-77 TNI di KRI Bimasuci yang sekarang sedang berlayar ke Darwin, Australia. Kita akan menyapa jurnalis Kompas TV Jonah Hamonangan yang ikut dalam pelayaran bersama. Dan Jonah, selamat pagi waktu Indonesia begitu. Anda sudah menjadi bagian dari Taruna Akademi Angkatan Laut, sudah beberapa waktu berada di sana. Senang melihat Jonah dan teman-teman masih sehat selama mengikuti pelayaran KRI Bimasuci. Nah, dalam rangka di kesempatan HUT ke-77 TNI yang jatuh hari ini, Jonah, apa saja yang sudah disiapkan? Apa saja yang akan terjadi di KRI Bimasuci yang sekarang sedang berlabuh di Darwin, Australia? Jonah, laporan Anda dari sana. Ya, Pak, memang hari ini merupakan peristiwa yang cukup penting bagi prajurit TNI dikarenakan merupakan TNI dan karena kita masih dalam bagian dari Satgas Pelayaran Kartika Jalan Tidak dan tidak berada di tanah air, apalagi akan berlepas menuju Bali, nanti akan digelar HUT TNI di tengah laut. Jadi memang acaranya tidak digelar ketika sandar di dermaga, tapi di tengah laut, mana ini tidak hanya menunjukkan bagaimana nilai kebahagiaan bagi para prajurit TNI Angkatan Laut, tapi juga menunjukkan kekasan sebagai tradisi dari KRI Bimasuci ketika mereka berlayar. Kami sangat bersyukur bisa diberi kesempatan untuk bisa ikut dalam perayaan Kartika Jalan Tidak. Di Kompas TV sendiri ada 3, saya reporter dan 2 juru kamera saya, dan melihat bagaimana proses mereka ketika dibentuk, digembleng, mulai dari hari pertama ketika kita berangkat dari Surabaya, ke Jakarta, Singapura, Malaysia, dan di Australia ada 4 kota, di Townsville, Sydney, Cairns, dan di Darwin. Mereka ditempa, mereka dilatih, dibentuk, di mana ini merupakan latihan penting mereka. Di mana 2 tahun lagi semenjak atau tahun 2024 mereka akan dilantik menjadi Letnan 2. Pelayaran Kartika Jakarta ini selain adalah pembentukan karakter mereka, ini juga merupakan latihan wajib di mana seluruh perwira TNI Angkatan Laut, khususnya yang berasal dari Akademi Angkatan Laut, harus melalui tahap khususnya dari pelayaran Kartika Jakarta, di mana sebelumnya adalah KRI Bimasuci, sekarang digantikan dengan KRI dari sebelumnya KRI Dewa Ruci menuju KRI Bimasuci, dikarenakan KRI Dewa Ruci sudah terlalu tua dan tidak bisa lagi dipakai untuk keliling dunia. Kami sangat senang untuk bisa berlayar ini lintas benua dan bisa merasakan bagaimana keluar negeri tadi bukan dengan pesawat tapi dengan kapal. Ini sangat menyenangkan sekali. Dan terkait dengan kegiatan dari HUT TNI ini akan ada upacara di tengah laut, dan ini merupakan ajang yang sangat penting untuk bisa merefleksikan bagi para taruna, bagi para ABK dan para perwira di kapal apa saja sudah mereka lakukan selama setahun ini dalam rangka untuk membangun kejayaan khususnya pada bangsa dan negara. Bayu. Ya, Jonah, yang sejak Anda bersama kru Kompas TV mengikuti pelayaran atau lepas dari dermaga TNI Angkatan Laut di Surabaya beberapa waktu yang lalu, saya dan Timothy juga ikut dalam siaran tersebut pada waktu itu. Dan kemudian dikatakan bahwa banyak misi sebetulnya, bukan hanya taruna putra dan putri Angkatan Laut yang ikut dalam KRI Bimasuci ini tidak hanya berlatih kemiliteran, terutama cara berlayar dan lain-lain yang
minim teknologi begitu, tetapi juga membawa misi-misi untuk memperkenalkan TNI khususnya secara umum begitu dan juga Indonesia begitu dengan kebudayaan-kebudayaan mereka. Itu terjadi bagaimana masyarakat di beberapa negara, di beberapa kota, beberapa negara yang di mana KRI Bimasuci singgah atau berlabuh, itu terjadi kesenian-kesenian yang ditampilkan walaupun mungkin tidak full kesenian seperti seharusnya, tetapi karena keterbatasan tentu, tetapi para taruna dan taruni Angkatan Laut ini memperkenalkan Indonesia juga. Nah, bagaimana cerita-cerita tersebut dan tanggapan dari masyarakat yang bukan saja mungkin masyarakat Indonesia ya, langsung mungkin masyarakat luar negeri di sana yang ingin melihat dari dekat KRI Bimasuci dengan para awaknya begitu. Jonah. Ya Bayu, setiap kita sadar, baik di Singapura, Malaysia, dan Australia, sebenarnya misi utama adalah setelah mereka ada pelayaran latihan praktek para taruna, adalah misi diplomasi dan misi kebudayaan. Jadi ketika KRI pergi ke luar negeri, itu menunjukkan bagaimana peran Angkatan Laut itu peran diplomasi. Jadi bagaimana Angkatan Laut bisa berlayar keluar dari teritorinya dan menunjukkan bagaimana kemampuannya. Di sisi lain juga membawa misi memperkenalkan tanah air. Jadi ketika kita sadar para taruna mempraktekkan bagaimana ragam budaya, misalkan tari-tarian, kesenian, bahkan nampak gendang, lakon ramah cinta. Jadi ini bagaimana memperkenalkan. Nah, yang paling menarik adalah yang saya lihat adalah tidak hanya masyarakat Indonesia. Mungkin kalau masyarakat Indonesia mungkin dia sudah paham, tapi ketika masyarakat asing, contoh ketika kita di Sydney, atau mungkin ketika kemarin kita ada cocktail party di Darwin, bagaimana antusiasmenya para warga negara asing, tidak hanya tentara dari Royal Australian Navy, tapi juga warga lokal. Mereka bertanya apa itu, apa ini, dan tampak begitu kagumnya mereka dengan budaya kita. Jadi ini merupakan cara yang cukup efektif untuk bagaimana memperkenalkan budaya bangsa. Nah, yang paling penting adalah para masyarakat asing, baik di Singapura, Malaysia, dan Australia, mereka akhirnya mengenal apa itu Akademi Angkatan Laut dan mengenal apa itu KADET. Ketika kita pesiar, ketika ke tengah kota, para taruna wajib menggunakan seragam pakaian dinasnya. Banyak sekali dari warga negara asing itu yang ingin berfoto karena menurut mereka sangat keren dan tampak begitu gagah dengan baju yang cukup ketat. Dan saja ini menjadi tantangan bagi para taruna untuk mereka bisa menjaga sikap mereka, sikap seorang taruna Akademi Angkatan Laut. Tidak hanya misi budaya, tapi juga ini bagaimana menunjukkan karakter seorang prajurit TNI ketika berada di tengah prajurit asing. Kita melihat ketika para taruna ataupun para perwira ketika mereka sedang sandar, baik mungkin ketika cocktail party atau kegiatan lain, itu benar-benar mereka bisa membaur, tidak hanya membaur bisa bicara bahasa Inggris, tapi bagian mereka bisa berkomunikasi dan bercerita pengalaman masing-masing. Ini menunjukkan peran Angkatan Laut tidak hanya mampu melakukan satgas seperti ke Lebanon, tapi juga mampu keliling dunia. Dan ini dilaksanakan tiap tahun. Pelayaran Kartika Jalak Rida adalah misi kekasan dari TNI Angkatan Laut, khususnya untuk bisa membawa taruna bisa latihan praktek. Bayu. Ya, Jonah Hamonangan, nanti kita akan kembali lagi ke Anda yang sekarang sedang mengikuti pelayaran kapal latih KRI Bimasuci dari TNI Angkatan Laut, dan kita sudah tahu kira-kira nanti akan ada acara apa saja di KRI Bimasuci.